Oke, Sobat UMKM, perkenalkan saya Anissa Ananda, saya host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Oke, nah Mbak Riri, boleh ya, kita sharing nih tips dan saran untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha kulinernya. Dan tentu saja seperti biasa nih kami mengundang bintang tamu yang muda, inspiratif dan tentunya ahli di bidangnya. Nah, di kesempatan pada hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan super. Perempuan super di balik masakan-masakan yang lezat dari Dapur Al ya Mbak ya. Dapur Al atau Dapur AL nih bacanya? Dapur Al. Dapur Al. Oke, Mbak Riri. Iya. Mbak Riri, selamat datang di podcast Amnesia UMKM. Mbak Riri, boleh dong diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman nih. Oke. Halo, saya Riri dari Dapur Al. Oke, Mbak Riri, Mbak Riri sejak kapan sih mulai bisnis Dapur Al ini? Dari 2010. 2010, berarti sudah 11 tahun ya. Oke, luar biasa nih. Mbak Riri ini memang basicnya punya background di bidang kuliner atau tadinya banting setir nih dari karyawan misalnya, kan banyak tuh sekarang ya. Gimana tuh? Kalau banting setir sih sebenarnya enggak juga. Karena memang dari awal sambil nih ngerjain Dapur Al sambil tadinya nyambi ya. Ya, nyambi sambil kerja juga, tapi namanya perempuan yang hamil, melahirkan. Jadi ketunda di situ kan. Jadi ya sudahlah, kita fokus ke Dapur Al aja. Sambil bisa ngemau anak juga ya. Naluri perempuannya kuat sekali, luar biasa ini Mbak Riri. Nah Mbak Riri sendiri itu memang basicnya suka masak, terus kemudian muncul ide untuk bikin Dapur Al, atau basicnya tuh lebih suka makanan enak karena Mbak paham dengan rasa gitu, terus yaudah deh aku pengen nih bikin bisnis kuliner yang enak gitu. Sebenarnya awalnya itu karena aku tuh dibesarkan memang dari keluarga tukang masak. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi memang pagi-pagi udah disibukin dengan nganter bantuin orang tua masak, terus nganter pesanan. Jadi bisa terus pas pindah ke sini, kita coba usaha yang memang makanannya nih bikinnya resepnya udah aku kuasain. Oke, berarti resep turun temurun. Ya. Oke. Nah, ide dari Dapur Al ini sendiri itu berangkat dari Mbak Riri atau justru nih dorongan dari orang-orang terdekat nih yang ayo dong Riri bikin bisnis baru yang lebih besar gitu. Dukungan juga, terus ya memang kepikiran pengen punya bisnis sendiri, pengen punya usaha sendiri deh, biar nggak terus-terusan ngantor, biar nggak terus-terusan ikut sama orang kayak gitu. Tapi apa kayak gitu, yang nyantol dan yang memang yang bisa dikuasain ya Dapur Al, bikin masakan, terus masak ya sudah. Akhirnya tercetuslah Dapur Al ini. Oke. Ada artinya nggak sih dari nama ini? Dapur Al itu nama anakku. Anak, oke. Ibu-ibu banget ya nama anakku. Karena sudah pernah coba untuk ganti nama, terus bikin logo baru, ganti nama, tapi tetap hokinya ternyata di Dapur Al. Dapur Al ini ya lebih gampang diucapkan tapi ternyata membawa hokinya juga ya. Oke. Nah, bicara soal bisnis ini pasti kita nggak lepas dari naik turun lah istilahnya ya. Dapur Al sendiri sempat nggak sih mengalami kendala atau ada masalah di tengah-tengah perjalanannya selama ini? Kalau kendala itu banyak sekali. Banyak sekali. Menciutkan niat. Terus banyak gitu. Cuman ya dari mulai dari tempat yang tiba-tiba sewanya nggak disewain lagi, udah nggak bisa diperpanjang gitu. Terus terus kalau kita kan jualnya fokus ke durian nih. Durian ya. Terus tiba-tiba yang harga durian naik banget, terus tiba-tiba turun. Cuman ya memang itu seninya mungkin ya.
Di situ. Tantangannya di situ. Tantangannya di situ, seninya di situ. Iya. Menikmati perjalanannya justru di situ ya. Iya. Oke. Nah, dari Dapur Al sendiri ini itu ada depotnya nggak sih atau justru cuma pesan antar lewat ojek online gitu, Mbak? Sebelum PPKM ini kita ada sharing booth sih sebenarnya di salah satu kafe. Cuman karena PPKM, Iya. jadi kita tutup total. Tutup total nih. Tutup total. Oh, kali aja nih misalnya dapurnya tetap di kafe itu gitu loh. Enggak ya? Enggak. Jadi tetap tutup total selama PPKM sampai PPKM selesai. Jadi selama PPKM ini gimana tuh dari rumah? Dari rumah. Dari rumah. Jadi dipindah nih dari kafe dipindah ke rumah. Termasuk karyawan-karyawannya. Ya, Oke. Memang pandemi merubah semuanya ya. semua berubah. Nah, bicara soal makanan nih, udah pasti kan kita bicara soal rasa ya. Ya. Cita rasa khas dari Dapur Al ini itu seperti apa, Mbak? Condongnya lebih ke masakan Nusantara kah? Atau Chinese food atau justru ke Western nih, Mbak? Condongnya sih kita ke Indonesian food. Indonesian food ya? Contoh menunya apa nih? Serabi durian, Serabi durian. ketan durian, Durian lagi. es dawet. Es dawet durian, Mbak? Ada yang pakai durian, ada yang enggak. Oke. Serabinya juga gitu sih, ada yang pakai durian, ada yang enggak pakai durian. Oke. Nah, terus ada nasi kotak, ada rice box. Oke. Kenapa nih durian, Mbak? Aku penasaran nih. Karena gini, karena kan durian itu banyak orang kalau lagi musim durian tuh nyari banget kan. Yang hype banget gitu kan. Gitu terus ya udah deh kita bikin serabi durian. Awalnya memang kita nggak ambil nih, nggak pakai durian. Cuman kayaknya harus ada sesuatu yang beda. Oke, bener banget tuh. Iya. Apa sih yang bikin beda gitu kan? Ya sudah kita bikin yang pakai durian deh. Oke. Dan duriannya itu kita pakai nggak mengenal musim, jadi ada terus. Ada terus. Ada terus. Aduh, ini berkebun sendiri Iya. atau ada magic tricknya nih? Berkebun sendiri. Berkebun sendiri. Gimana tuh, Mbak? Selama ini kan kita taunya kalau durian itu ada musimnya ya. Ini memang ada pemasoknya Ada. sendiri gak? Oke. Sudah ada pemasoknya sendiri. Oke. Nah, setiap bisnis kuliner ya, itu pasti ada best sellernya. Iya. Kalau dari Dapur Al apa nih best sellernya, Mbak? Kalau best sellernya itu di kita ya serabi durian, Serabi durian tadi ya, ketan durian, ketan durian, es dawet, es dawet juga, ya. Terus ada roti bakar sama rice box. rice box ya. Iya. Oke. Tunggu dulu, ada yang berbeda nih. Kalau dari tadi kan yang disebut ini makanan ya. Untuk es cendol dawet tadi Es ya. dawet ya. Itu kemasannya seperti apa? Soalnya kan aku lihat nih di depan nih kemasannya ya kemasan makanan gitu. Iya. Kalau cendol dawet seperti apa tuh kemasannya? Kalau dawet kita pakai cup. Oh, cup ya. Oke, aku pikir Pakai bakal botol atau apa Enggak, gitu. pakai Enggak cup. ya, cup ya. Nah, Mbak Riri sendiri punya nggak menu favorit dari Dapur Al ini dan kenapa gitu itu jadi menu favoritnya Mbak Riri? Kalau favorit buat aku sendiri ya. ah. Kalau favorit buat aku sendiri tuh aku suka es dawet sih. Es dawetnya ya. Kenapa nih? Karena Kita penasaran seger. nih. Seger. Oke. Seger. Oke. Terus karena dia kan es dawet nih. Terus duriannya tuh yang memang durian utuh. Durian utuh. Iya, durian utuh. Jadi kayak anak aja asik aja gitu makan minum es terus ada duriannya. Oh my god, aku jadi semakin ngiler nih. Nah, menu dari Dapur Al ini Mbak, itu selalu sama atau ganti-ganti nih tiap periode ntar diganti menunya misalnya? Enggak ya? Kita bertahan tetap dengan serabi durian. Dengan serabi durian dan lain-lain Iya, itu tadi. tetap itu. Karena tadi ya mungkin resep turunan tadi. Iya. Oke. Nah, ide dari menu di Dapur Al ini itu dari mana, Mbak? Apakah ada gitu yang mengikuti tren yang lagi happening, yang lagi viral misalnya Iya. gitu? Itu ada pertimbangan lain mungkin? Maksudnya nggak ada sih kalau aku tetap mau fokus ke serabi. Oke. Jadi kalau dikembangin pun serabi ini kan tetap enak, tetap bisa. Selain ada durian, ada yang keju, Oke. ada yang coklat. Aku lebih tetap mau fokus. Ya kalau memang jadi kekinian ya dibikin kekinian sih. Oke, mungkin lebih toppingnya yang diganti Iya, gitu kan lagi ya. trennya matcha. Oke, kita keluarin matcha, serabi matcha. Oh, oke. Gitu. Serabi matcha. Lagi trennya nih sekarang apa-apa pakai lotus. Oke, kita bikin serabi tapi pakai biskuit lotus itu. Oh, bener banget sih. Ya, jadi kan Itu menjual Iya. banget ya dari namanya.
Nah, Mbak Riri, aku dari tadi udah ngiler nih Ya. lihat masakan yang di depan. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Riri, boleh? Ada apa aja nih yang dibawa dari dapur Al hari ini? Oke, hari ini aku ada bawa, aduh, ini ada ketan. Oke, boleh dikasih lihat nggak deh? Oke, ini ada ketan. Oh mungkin ini yang durian. Terus ada yang original juga sih, 2 versi kan. Oke. Terus ini serabinya ini beda. Boleh dibuka loh Mbak. Aku buka ya, Ya, boleh. karena aku sangat penasaran nih. Nah, kalau biasanya kan Masih anget. biasanya kan kalau serabi itu dia besar ya. Iya. Aku Oke. Iya. Ini yang sekali. jadi bisa sharing. Ya. Oh my god. Ketan durian. Yang ini original, yang ini durian. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Kita buka ya. Ini boxnya paling gede nih. Itu ada rice. Ini tulisannya rice box. Iya. Rice box. Lengkap banget. Ada nasi, ikannya. Aku lapar ngeliat ini. Kemudian ada mie lengkap dengan sayurnya. Terus apa lagi tuh Mbak? Ini juga rice box tapi Oke. yang versi murah, Ekonomis kali ya? ekonomis. Oke. Gimana itu? Boleh dong, Ini, dibuka oke. dong. Tapi menunya tetap menu sehat. Oh oke, berarti di sini Mm-mm. fokus ke ini juga ya, balance ya. Ya, Oke, itu apa itu Mbak? ini. Ini kalau aku nebak, nggak tahu nih salah apa bener. Iya. Semur ayam bukan. Itu lebih ke ayam saus tiram sih. Ya, Ayam tapi saus tiram. Oke, fine. Dan lengkap ini nasi. Terus kemudian udah ada ayam lauknya gitu Iya. ya. Sayurnya juga udah ada. Satu lagi nih. Itu sama sih. Sama ya. Sama-sama ini. Nah, aku boleh nyicip nggak? Boleh, mau nyicip yang mana nih? Mau yang duri serabi? Bisa makan durian nggak? Uta, kamu bisa makan durian nggak? Oh enggak, bisa. Oh bisa. Uta, kamu akan nyoba? Oh enggak, makasih. Aku akan nyoba. Oke. Nah, oke. Ini semuanya enak banget untuk menu lauknya. Sekarang aku mau coba ketannya deh. Oke, boleh. Oke. Mau yang durian atau yang enggak? Yang best seller? Best sellernya Oke. durian. Oke, sama. Ini durian. Oke, ini Ini durian ada gunting atau? Oh, coba tunggu. Aku ambilin ya. Iya. Aku mau ngambil gunting karena mau buka kemasan ini. Ini ada buah duriannya langsung ya? Iya, karena kita pakai durian asli, bukan yang essence. Bukan essence ya? Enggak, sama sekali enggak pakai essence. Taruh sini ya. Ya. Oke. Oke, gini deh ya, supaya Nah, tuh. itu taruh sini ya. Oke, Aku oke. udah habisin semuanya. Jangan Mbak, aku akan mencobanya. Iya. Ya, Oh, disiramin gitu ya? Iya, disiramin Oh juga. gitu. Oh my god, ini beneran. Aku angkat nih, aku angkat. Kalian harus lihat, ini buah durian beneran dan banyak di dalamnya. Oh my god. Wangi banget. Siram ya. Ya. Pandamin mas ya. Awet muda banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih anget loh dibawain. Oh my god. Juara. Kalian harus coba. Back to podcast. Oke. Mbak Riri, kita kan sekarang sama-sama menghadapi kondisi sulit ya Iya. saat ini ya. Kondisi baru di mana hampir semua hal itu berubah gitu ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada perubahan apa yang terjadi di dapur Al nih?
Kalau perubahan ya dari yang tadinya ada tempat jadi harus tutup, terus tiba-tiba kita harus pikirin menu yang bagus, kita masih lebih ke packaging mungkin sekarang kan. Oke, tadinya packaging ya standar mungkin ya, sekarang lebih dijaga kesterilannya gitu ya. Lebih dijaga kesterilannya, terus kebersihannya. Itu sih. Kalau yang lain kita nggak ada. Kalau dari menu Mbak, ada nggak yang baru gitu nih di masa pandemi ini? Yang ini sebenarnya. Apa itu? Ini rice box. Oh, rice box yang tadi ya? 10.000 itu tadi. Jadi kalau rice box ini dia 10.000, jadi kita ada program sebenarnya. Awalnya sih aku bagi-bagi nasi. Tadinya kan awalnya pakai bungkus, cuman aku pikir kalau bungkus itu takut cepet basi, kita nggak tahu orang mau makan kapan ya. Jadi kita pakai box deh, namanya rice box. Jadi biasanya orang ini pesan untuk dibagi-bagi juga. Ada yang dibagi-bagi untuk yang lagi isoman. Jadi biasanya kalau dia mintanya kita mau bikin, Mbak tolong bikinin paket isoman. Paket isoman. Gimana tuh? Jadi dia ada yang perorangan, maksudnya ada yang dia cuma satu rumah nih isoman. Jadi satu hari 3 kali kita sediain dia makanan. Sudah 4 sehat 5 sempurna. Diantar 3 kali sehari itu kah? Iya, diantar 3 kali sehari itu. Terus kalau yang rice box ini, Mbak, kita mau bagi-bagi nasi isoman nih, budget 10.000. Oke, ada kita punya yang 10.000 kan. Nah, yang 10.000 ini bisa nggak sekalian dari dapur A nih yang bagi. Jadi aku langsung bagiin. Jadi kita paling minta data. Minta data kita mau bagi kemana nih? Misalnya wilayah Banjarmasin Utara, di RT berapa, di RT situ ada berapa orang, kita yang bagiin langsung. Jiwa sosialnya top. Seperti masakannya lezat, udah gitu cantik, dermawan, baik hati. Oh my god, lengkap banget ya. Nah, ini kita ada sesuatu buat Mbak Riri. Apa itu? Sebagai bentuk rasa sayang dari tim podcast UMKM ini untuk bintang tamu yang hadir pada hari ini, yang udah pinter masak, cantik lagi kan. Kita mau kasih games. Oke. Perasaan udah gak enak. Udah gak enak duluan. Mbak Riri, aku akan menyebutkan 2 pilihan. Nah, Mbak Riri pilih salah satunya aja. Beserta alasannya sebutin ya. Siap Mbak Riri? Siap. 1, 2, 3. Masak atau makan? Masak. Masak kenapa? Karena memang hobinya masak. Terus makan juga pasti sih, cuman lebih ke masak. Lebih ke masak ya. Yang kedua nih. Siap. Main course atau dessert? Main course. Main course. Kenapa? Soalnya gampang, tinggal ngaduk. Tinggal ngaduk. Kalau dessert mungkin lebih layer gitu kali ya? Iya. Nah, ini aku mau nanya nih, di tengah-tengah games ini aku mau nanya nih. Selain yang ini tadi, ada dessert apa nih dari Dapur Al? Mungkin ada yang baru? Boleh loh di. Kalau dessert itu kita punya baru, cuman belum launching. Apa itu? Kue sih, kayak dessert box kayak gitu dessert juga. Box, Namanya tentang kue. Tentang kue. Dalam nih kayaknya, tentang kue namanya. Tentang sepotong kue yang menepati janji. Waduh. Kue aja tepat janji, masa kamu enggak? Dengarkan itu lelaki. Tentang kue tadi ya. Itu bentuknya lebih ke Indonesia atau kue yang kekinian gitu? Iya, lebih lagi karena kita ngikutin deh nih, kita coba ngikutin apa yang lagi happening sekarang ya. Kita ikutin deh gitu. Ya, boleh dikasih hint gak nih rasa apa gitu misalnya? Rasanya sih banyak ya, ada yang coklat, tiramisu, Oreo, red velvet kayak gitu. Oh my god, benar-benar ngikutin tren saat ini ya. Lanjut gamesnya ya. Siap. Pilihan sulit nih Mbak. Iya. Apa tuh? Keasinan atau gosong? Keasinan. Keasinan. Kenapa? Karena kalau keasinan tuh masih bisa ditambahin air, masih bisa ditambahin nanti gula, atau bisa ditambahin bumbu yang lain atau bahan yang lain. Kalau gosong tuh ya udah. Ya udah ya, gitu aja nggak bisa diapa-apain. Iya, nggak bisa diapa-apain. Bener juga ya. Terus nih, lokal atau western? Lokal. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Ini pertanyaan terakhir.
Nggak ding, masih ada satu lagi ternyata. Pertanyaan yang lebih sulit daripada yang tadi nih Mbak. Oke, Siap. siap. Peralatan masak atau peralatan make up? Peralatan masak. Oh, peralatan masak, oke. Kenapa? Ya karena itu media atau tempat untuk atau sarana peralatan. So itu tukang cari duit soalnya. Iya, bener juga, itu menghasilkan duit. Itu menghasilkan duit. Kalau nggak ada peralatan masak nggak bisa beli peralatan make up. Oh, bener lagi. Bener lagi. Oke, nih di luar pertanyaan ini ya. Iya. Biasanya kan koki atau tukang masak itu punya peralatan masak andalan. Mbak Riri punya nggak? Punya. Apaan tuh? Cetakan serabi. Cetakan serabi. Yang kecil-kecil itu. Iya, Oke, itu soalnya lumayan nyarinya lumayan yang Oke. Mesti mesen ya atau pesen sih soalnya banyak sih sudah ada. Tapi orang pakai yang teflon. Nah, aku nggak pakai yang teflon. Memang yang yang biasa. batu kah atau bentuknya besi gitu? Besi ya? Besi yang lebih pokoknya yang anti lengket. Teflon juga anti lengket sih, cuman kayaknya kurang enak. Cita rasanya beda ya, tetap beda ya. Ya, tetap beda sih. Jadi aku lebih suka pakai yang jadul lah, yang old gitu lah. Nah, itu dia rahasia di balik dapur Al. Iya. Itu ada di peralatannya, resepnya juga, dan benar-benar ini rasanya mesti coba deh, mesti order. Oke, pertanyaan terakhir. Makin enak atau makin banyak pelanggan? Makin enak. Makin enak. Kenapa tuh? Karena kalau makin enak pasti makin makin banyak pelanggan. Amin.